Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi hari ini bareng Nanang ya. Nah, hari ini kita akan bahas bagaimana implementasi Exchange Server ya di dunia nyata di perusahaan besar ya, di perusahaan nasional. Nah, tapi sebelum lanjut nih buat kamu yang belum subscribe di channel Nanang ya, diklik dulu ya tombol subscribe-nya agar channel ini semakin berkembang. Nah, ngomongin soal Exchange Server di pertemuan yang lalu saya sudah membahas bagaimana implementasi Exchange Server di perusahaan kecil dan menengah ya. Nah, kali ini kita akan lihat bagaimana Exchange Server itu diimplementasikan di perusahaan besar ya. Nah, ini adalah sebuah diagram bagaimana Exchange Server itu diimplementasikan di perusahaan besar ya. Jadi di sini ada perusahaan dengan kantor pusat di Jakarta ya, kemudian dia punya beberapa kantor cabang di kota-kota besar di Indonesia ya, seperti di Surabaya, kemudian di Medan, di Bandung, di Semarang, dan di Makassar. Nah, untuk Exchange servernya ya, jadi Exchange server yang mailbox itu ada di Jakarta gitu ya, di data center Jakarta. Nah, mereka ini semua terhubung menggunakan wide area network ya, menggunakan wide area network. Semua lokasi itu terhubung ke Jakarta, jadi mereka menggunakan koneksi wide area network. Jadi user-user yang ada di masing-masing lokasi itu mengakses email itu ke Jakarta, jadi mereka menggunakan koneksi WAN misalnya. Jadi tidak ada mailbox server yang ada di masing-masing lokasi. Nah, yang ada di masing-masing lokasi itu hanyalah domain controller ya, atau Active Directory. Jadi semua email server itu adanya di Jakarta. Nah, kemudian di email server Exchange ini dia ada di sini ada dua buah server untuk mailboxnya ya. Jadi di situ di mailbox server tersebut, di kedua mailbox tersebut itu dia digabungkan ya ke dalam sebuah sistem cluster yang namanya DAG ya, Database Availability Group ya. Jadi database user mailbox ya yang ada di masing-masing Exchange server itu dia akan direplikasi gitu ya. Jadi mereka melakukan replikasi satu sama lain ya. Jadi ada mailbox yang sifatnya aktif dan ada yang standby. Jadi kalau salah satu Exchange server itu mati, nah maka mailbox tersebut usernya itu akan dihandle oleh Exchange server yang di sebelahnya ya. Jadi mereka dibuatkan redundansi ya satu sama lain. Jadi mailbox tersebut ada di kedua Exchange server tersebut ya. Jadi mana yang aktif dan mana yang standby. Jadi mereka direplikasi ya, seperti itu sistemnya. Nah, kemudian untuk akses dari luar itu mereka memiliki sebuah Exchange server yang disebut dengan front end ya, front end yang berfungsi sebagai client access server. Jadi di situ tidak ada mailbox di situ ya, di situ hanya sifatnya relay seperti itu ke mailbox server yang ada di dalam atau di DAG seperti itu. Nah, untuk MX-nya, email server yang menerima email dari luar ya, itu ada sebuah perangkat anti spam dan antivirus ya, yang di-NAT ke firewall. Jadi IP publiknya itu nanti menggunakan IP publik perangkat anti spam dan antivirus. Jadi Exchange servernya tidak diekspos keluar untuk SMTP-nya ya. SMTP-nya itu menggunakan yang perangkat anti spam dan antivirus tersebut. Jadi kalau ada email masuk itu akan diterima oleh anti spam dan antivirus terlebih dahulu. Nah, itu baru kemudian diteruskan ke mailbox server ya. Seperti itu. Nah, untuk front end-nya, ini front end-nya ini yang di publish juga keluar ya sebagai istilahnya Outlook Web Access ya, atau webmail-nya atau front end-nya. Nah, itu juga diberikan IP public melalui firewall ya. Firewall di NAT ya.
untuk akses webmail dari internet seperti itu. Jadi dipisahkan ya antara mailbox dengan front end-nya seperti itu. Jadi dengan cara seperti ini maka lebih aman ya, karena Exchange Server tidak terekspos langsung ke luar mailbox-nya. Jadi hanya di publish-nya itu adalah anti-spam dan antivirus serta front end-nya saja. Itu. Dan teman-teman perlu tahu kalau sekarang masih punya Exchange Server itu segera diupdate ya ke kumulatif update dan security update yang terbaru ya, yang di bulan Januari 2023 ya. Itu ada update terbaru untuk security update-nya. Dan untuk cumulative update-nya itu segera update. Exchange Server yang 2019 itu naikkan ke CU12 ya. Exchange Server 2019 yang terbaru itu adalah CU12. Sedangkan Exchange Server 2016 itu kalau teman-teman masih running yang 2016 itu segera naikkan ke CU23 ya, seperti itu. Jadi segera update ke cumulative update dan security update terbaru di bulan Januari 2003 agar exchange kamu yang on-premise ini aman dari serangan dari attacker dari luar seperti itu ya. Nah, seperti inilah kira-kira gambaran bagaimana Exchange Server diimplementasikan di perusahaan yang skala besar ya, seperti ini, yang bisa memiliki puluhan ribu karyawan ya, atau ratusan ribu karyawan seperti ini ya. Jadi dibuat dengan sistem DAG, Database Availability Group ya, untuk klasternya seperti itu. Nah, mungkin itu dulu pertemuan kita hari ini, bagaimana membahas Exchange Server untuk perusahaan skala besar ya di Indonesia ya. Nah, oke, nanti kita akan lanjutkan lagi dengan video lainnya ya, bagaimana mengimplementasi Exchange Server di perusahaan multinasional. Oke, kini itu dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih buat kamu yang udah nonton video ini. Nah, kamu bisa kasih like ya, kemudian komentar kamu tentang video ini saya tunggu, dan bagikan video ini ke teman-teman kamu ya, agar mereka belajar apa yang kamu tahu. Terus kunjungi blog saya, linknya ada di bawah video ini juga. Nah, buat kamu yang belum subscribe dari kemarin nih, nah saya tungguin ya, diklik dulu tombol subscribe-nya yang ada di bawah video ini dan bunyikan belnya. Jadi kalau ada video baru dari saya, nanti muncul notifikasinya di YouTube kamu. Oke, makasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.